Di galeri ini, Pak Jatnika memajang aneka kerajinan tangan berbahan baku bambu, hasil karya para perajin. Untuk alat nyetelnya itu, nyetemnya bambu itu, Ya. ya, ini menyesuaikan harus dari suling. Coba contoh apa? Contoh boleh sedikit Gimana? ya. Iya, si pendek nggak Tapi apa-apa. bukan pinter, bukan. Hanya bisa memainkan sedikit. Iya, coba Pak. Agar rumah bambu dan gazebo kokoh dan tahan lama, pemilihan bahan baku sangat diperhatikan. Kita terus terang di dalam pengolahan bambu ini sudah turun-temurun dan orang tua kita ini lebih arif di dalam mengolah bambu. Ada waktu-waktu jadi pengolahan itu bukan saja diawet melalui perendaman, tapi memang di dalam tebang pilih. Per bulan, Jatnika minimal mendapat order rumah bambu seluas 100 meter persegi. Kalau kita ambil rata-rata lah, per meter 1 juta, berarti 200 juta lah per putaran. Karena itu untuk memenuhi rata-rata pengrajin, kalau kita ambil 25% atau 30% dari itu 60-an untuk dibagi 21 orang. Rumah bambu yang dibuat Jatnika sejak tahun 1985 telah dipatenkan. Bukan karena tak ingin ditiru orang lain, tetapi semata-mata untuk melindungi perajin bambu di Indonesia. Rumah bambu ini merupakan muara dari kerajinan bambu. Dengan adanya rumah bambu, kita pasti butuh mebel bambu. Dengan ada rumah bambu, kita butuh anyam-anyamannya dari bambu. Dengan ada rumah bambu, kita butuhkan juga tali injuk dari bambu. Itu berapa pengrajin yang terlibat. Karya rumah bambu yang dirintis pria 53 tahun ini telah tersebar ke seluruh Nusantara hingga ke mancanegara. Ini apa? Rumah bambunya bagus bener nih. Kira-kira Ya. harganya berapa, Bang, kalau seperti ini ya? Inilah kita ya kalau udah bicara harga nih agak nggak enak ya. Iya. Tapi memang mesti kita sampaikan informasi ini. Harga rumah bambu kita hitung per meternya aja ya. Per meter rumah bambu yang paling bagus atau bagus-bagusnya rumah bambu, ya, paling tinggi-tingginya rumah bambu harganya hanya 1.500.000 per meter. Kalau ini tipe yang mungil ini 30 meter persegi, Iya. ya, kalau 1.500.000 kurang lebih 45 juta lah. Sudah lengkap ada kamar mandi, ada dapur, ada ruang tidur, Udah ruang tidur. kayak rumah biasa aja, Pak ya. Ya, kayak Tinggal di rumah sini biasa. karena semuanya udah ada. Sudah ada, Sampai. betul. Langsung aja kita masuk Oke, kalau kita, Pak. kita lihat. Kita lihat dalamnya. Nah, bener apa bagus. Tuh pengerjaan-pengerjaan dari atapnya juga Ya, rapi, lain, kuat, lain. kokoh. Oke. Bambunya. Meski sebagian besar rumah dan perabotan terbuat dari bambu, tetapi khusus untuk kamar mandi harus dibuat dari tembok. Di sini perlu keahlian khusus mencampurkan konstruksi bangunan bambu dengan beton. Selain membuat rumah bambu, Pak Jatnika juga membuat gazebo dan bangunan lain sesuai dengan pesanan. Jadi kesannya mendung terus. Ini sebetulnya bukan rumah, tapi musola. Atau di dalam bahasa Sunda atau Jawa sama, itu tajub. Atau Betawi surau, tajub. Jadi di depan itu ada mihrab ada tempat imamnya. untuk imam. Kiblat Ini ke untuk sana ya, umum, Pak? kiblat jadi udah pas ini. Jadi udah di pedoman kiblatnya ke sana. Gitu Nah, ya. apa? Kalau yang itu ruang apa? Itu khusus galeri. Galeri, jadi untuk hasil-hasil karya anak-anak, sisa potongan bambu, sisa akar, dibuat kerajinan. Ada yang diukir pakai buat kentongan, ada alat-alat musik dari bambu. Nah, ini Boleh ya, saya kita lihat ya, lihat. Pak, ya? Ayo kita lihat. Ya. Di galeri ini, Pak Jatnika memajang aneka kerajinan tangan berbahan baku bambu, hasil karya para perajin. Pinter Nah, main kalau ini musik juga, kecapi, Pak. boleh dicoba untuk kecapinya. Bener, saya Ini boleh coba ada ya, Pak? laras bisa pelok, bisa salendro, bisa medenda. Ini pelok. Hmm. Kan?
Jika di Jawa Barat, alat musik petik tradisional dikenal sebagai kecapi, di Jawa Tengah juga ada alat musik petik yang disebut siter. Berbicara tentang siter, saya jadi teringat oleh pengamen siter yang biasa saya temui di Jakarta. Bila siang telah merambat petang, Suradi meninggalkan rumahnya di Bekasi, Jawa Barat setiap hari. Berbekal siter Jawa, lelaki berusia 63 tahun ini menaiki bis menuju tempat ngamennya di Blok S, Jakarta Selatan. Selama 2 jam perjalanan, Suradi kerap tertidur. Tubuh rentannya menjadi saksi 43 tahun mengamen siter. Matanya pun sudah menderita katarak. Penglihatannya udah kurang, jadi udah lain sama dulu. Kira-kira 8 bulan kali itu mata saya sih mulai itu sakit. Jadi apa, pasang gantinya begini udah nggak tahu ini yang satu nih, cuman yang ini aja yang tahu. Di terminal Blok M, Jakarta, Suradi harus berganti angkutan umum lagi. Saat petang merambat malam, ia baru sampai di Blok S untuk mencari sesuap nasi demi menghidupi ke-6 anaknya. Memang pekerjaan ngamen itu ya Mas ya sebenarnya baik juga, karena nggak nyuri, cuman selelanya. Tapi kalau dikatakan kalau kata Jawa itu, nesto tapi utomo. Yang nesto itu udah ketahuan kerjanya cuma pengamen, itu kan jelek kan ya. Tapi utomo itu baiknya itu nggak nyuri, cuman gitu. Punggung Suradi sudah membungkuk. Batuk pun telah mengusik tenggorokannya. Walau rezeki dari mengamen siter tidak pernah bisa diterka, ia tetap setia menjalani panggilan hidupnya. Mati juga kadang-kadang kalau tenaga masih kuat, tetap aja masih ngamen. Biarpun anak-anak sudah bekerja juga tetap aja ngamen. Soalnya kalau saya, jadi pikiran saya itu, biarpun anak-anak sudah bekerja, saya nggak mau nungguin yang memberi anak. Biarpun anak kerja ya biarin buat hidup sendiri. Kalau bisa saya tetap ngasih. Kalau badannya sakit lah itu baru terpaksa saya istirahat. Masih harus banyak latihan ya, Pak? Iya betul. Kelihatannya saya. Ya, ya. Musiknya juga bisa latihan. Hanya ini kelebihan, ada bedanya, nadanya sama apa, hanya terbuat dari bambu. Nah, semacam ini juga terbuat dari bambu. Dan untuk alat nyetelnya itu, nyetemnya bambu itu, Ya. ya, ini menyesuaikan harus dari suling. Coba contoh, Abah. Contoh boleh sedikit Gimana? ya. Iya, si pendek nggak Tapi apa-apa. bukan pinter, bukan. Hanya bisa memainkan sedikit. Iya, coba, Pak. Puas sudah acara akhir pekan kali ini. Saya jadi banyak tahu tentang seluk-beluk bambu dan hasil kerajinan yang diolah berbahan baku bambu. Aduh, Abah, nggak mau rasanya nih pergi dari sini masih mau mainin alat musik tadi. ya. Banyak juga soalnya hasil dari bambu-bambu yang nggak kepake jadi aneka ragam kerajinan tangan. Ya, betul. Ya, Abah, saya pamit Ya, dulu. sama-sama, Terima kasih sama-sama. udah dibawa Selamat jalan-jalan di jalan. sini, dikasih lihat Hati-hati di hasil-hasil dari jalan, bambu ya. tadi. Ya, Jangan kapok ke sini enggak, lagi ya. tidak, Abah. Sukses, Abah. Sampaikan Sampai salam ketemu sama lagi. teman-teman semuanya ya. Iya. Semangat ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kreativitas dan keberanian berinovasi menjadi kunci kesuksesan.